Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda. Tentu saja dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Guru Besar Pariwisata UNUT, Bapak Prof. Nyoman Surnarte. Ya, berkaitan dengan apa? Pungutan wisatawan asing. Ini menarik karena ini akan segera diberlakukan. Dana terkumpul nanti akan digunakan untuk apa sebenarnya? Memang beberapa kali kita sempat mengulas ini, tapi mungkin karena Prof. Surnarte ini pariwisata berbasis lingkungan, beliau mungkin lebih paham tentang bagaimana penyelamatan alam lingkungan Bali yang sudah dirusak oleh pariwisata, menggunakan dana pungutan wisatawan ini seperti apa bentuknya. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya, Prof? Ya? Baik, sehat sekali. Mantap terus ya, Prof. Prof, kalau kita bicara tentang pungutan wisatawan ini kan nanti akan terkumpul ya, sekian miliar, ratusan miliar bahkan nanti akan terkumpul. Tapi kita melihatnya sepertinya pemerintah masih gampang ini. Dana ini akan digunakan untuk apa gitu. Ada yang bilang untuk sampah, kemacetan, tapi jarang yang mengatakan untuk alam lingkungan, pelestarian. Gimana Prof lihatnya, Prof, perkembangan selama ini? Oh, baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu kita selalu didasari oleh undang-undang. Kita kembali ke undang-undang. Yaitu Undang-Undang 15 nomor 23 itu tahun 23 itu kan prinsip saya itu dibuat berdasarkan atas gitu loh. Itu kan ada dua pilihan sebetulnya. Itu apakah undang-undang itu dibuat itu berdasarkan atas karena lingkungan Bali dan budaya Bali dan adat istiadat Bali sudah rusak sehingga muncul undang-undang itu, atau itu dibuat sekedar untuk meningkatkan PAD. Nah, ini kan menjadi dua pilihan. Tapi saya sebagai akademisi saya berpikir yang pertama. Undang-undang itu dibuat pasti dasarnya karena ada kekhawatiran bahwa Bali itu mungkin adat istiadatnya, budayanya, dan lingkungan alamnya itu sudah mulai menurun kalau boleh dikatakan tidak rusak. Kan gitu. Nah, kalau begitu kondisinya, itu logikanya, itu pungutan itu akan ada, itu mestinya digunakan untuk ketiga poin tadi. Apakah dia itu adat istiadat, apakah dia itu budaya secara luas, dan apakah dia untuk lingkungan alamnya. Nah, ini karena budaya Bali, adat istiadat Bali, dan agama Hindu pun itu tidak bisa terlepas dari lingkungan alamnya. Hampir sebagian besar alam-alam di Bali itu yang disakralkan, yang dijadikan daya tarik itu hampir sebagian besar digunakan juga untuk pariwisata, dan itu digunakan juga untuk budaya dan adat istiadat kita. Oleh karena itu, nah ini kalau misalnya uang itu sudah terkumpul, itu logikanya itu dia hanya digunakan untuk ya ketiga tadi, yaitu adat istiadat, budaya, dan lingkungan alam Bali. Gitu. Itu yang saya. Ada istiadat, budaya dan alam. Ya, alam Bali. Yang mungkin kalau prediksi kita mengasumsikan munculnya pungutan ini karena mengalami penurunan gitu ya, Prof. Itu sih persepsi saya. Oke. Tapi kalau Prof melihatnya apakah memang artinya nanti kalau dana itu terkumpul, terutama untuk adat istiadat budaya, tapi untuk alam ini bentuknya apa, Prof? Gitu misalnya kita realnya akan digunakan untuk apa? Benarkah untuk sampah atau untuk yang lain gitu misalnya? Ya, mestinya kalau kecil kalau kita gunakan hanya untuk sampah. Untuk penanganan sampah tuh ya? Terlalu kecil itu untuk sampah. Tapi kalau sampah itu misalnya diakibatkan oleh aktivitas pariwisata yang booming, ya karena di mana-mana di mana-mana itu daya tarik kita ramai dikunjungi wisatawan, di mana-mana industri pariwisata kita booming dan lain sebagainya sehingga menimbulkan sampah yang banyak. Kalau logiknya seperti itu wajar, sampah itu harus diminimalkan. Itu kan memang gampangannya itu mestinya supaya tidak ada sampah apa? Ya udah, dari dulu saya udah pernah menyatakan bahwa mestinya sampah itu tidak hanya sekedar dikelola, tapi dia itu harus diminimalkan produknya. Nah, sehingga lebih sederhana kita akan mengelola. Itu diminimalkan produknya. Makanya kemarin ada ide-ide udah selesai di sumber. Nah, sumber akhirnya di gini juga. Apa yang dikatakan dengan sumber? Apakah masyarakat itu di rumahnya rumah-rumah penduduk bukan? Atau di pasar-pasar? Nah, ini sumber sampah itu di mana? Itu harus dicermati juga, sehingga nanti kalau dulu pernah ada di Prepkom dulu tahun 95 atau tahun berapa itu ada di Nusa Dua dulu, beberapa kota-kota terutama Surabaya mereka tuh sudah mencoba sebuah alat yang menyelesaikan sampah di kecamatan. Kalau waktu itu aja kita tiru itu tidak seperti ini, itu misalnya. Makanya sekarang sudah ada, mungkin berbasis desa. Desa-desa kita sebetulnya itu nggak usah buang sampah keluar. Yang dibuang keluar itu, apalagi sekarang di desa-desa udah ada beberapa teknologi tepat guna itu, misalnya
sampah-sampah organik itu udah kan di desa kan banyak tebo. Kenapa nggak dikumpulkan di tebo jadi pupuk dia? Gitu logikanya. Sehingga keluar itu minimal. Yang keluar tuh kaleng, plastik dan lain sebagainya. Kecil sampah kita kalau di desa. Di kota itu masih problemnya itu tadi. Kalau di kota mungkin ya, pemerintah sudah melakukan itu kalau di kota. Caranya memang ya mendidik masyarakat kita. Supaya apa? Supaya dia itu pulang jangan bawa sampah. Oke. Kita kembali kepada persoalan alam. Alam itu kan kalau sudah dibilang rusak itu kan sudah dulu wacana ceritanya, kemudian banyak juga penelitian ya, Prof mengatakan bahwa alam Bali ini rusak ya, karena paling tidak juga karena faktor pariwisata gitu ya. Betul. Nah, bentuknya nanti kalau untuk pelestarian alam supaya tidak terus mengalami degradasi, apa yang bisa dilakukan dengan dana yang ada dari pemerintah? Ya, nanti bentuknya mestinya harus diketahui dulu. Ini maaf, penelitian saya terbaru kemarin itu menemukan bahwa itu konsentrasi karbon ternyata terjadi di konsentrasi pariwisata yang ada di Bali. Kuto, Sanur, Nusa Dua yang gitu-gitu. Itu apalagi Canggu. Itu konsentrasi karbon hasil penelitian saya. Itu menunjukkan bahwa aktivitasnya di situ akan sangat tinggi. Ya. Sehingga karbon. Nah, ini yang menarik di situ adalah saya kerjasama dengan peneliti asing itu mereka sudah memperhatikan itu. Tentang pariwisata Bali. Sedangkan kita di Bali tidak pernah memikirkan itu. Karena dia menganggap itu nggak tahu 2035 apa 2045 nanti itu segalanya akan green. Nah, kalau begitu nanti saya khawatir adalah hanya destinasi yang green, tanda petik itu, yang layak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, pada saat itulah nanti bisa Bali keteteran. Nah, terkait dengan Bali, alam mana yang harus digunakan untuk apa uang itu untuk memperbaiki alam yang notabene sudah menurun kualitasnya gitu misalnya. Ya kita bisa misalnya tentu saja itu saya yakinnya itu baik Perda maupun Pergub itu sudah didasarkan atas kajian akademik. Nah, kalau begitu kondisinya berarti nanti itu sudah ada misalnya kalau ada lingkungan yang rusak entah itu tanah, air, udara, gitu ya. Itu misalnya ada yang rusak, itu notabene itu diakibatkan oleh kegiatan pariwisata. Itu loh. Dimanapun kegiatan pariwisata itu. Jangan berpikir misalnya, kalau misalnya wisatawan itu ngumpul di Bali Selatan, itu Bali Utara nggak butuh, nggak begitu. Karena kalau Bali Utara itu rusak, yang gara-gara dikunjungi oleh wisatawan, dia juga perlu dikonservasi. Perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau air di Bali Selatan itu menurun akibatnya, yaitu bukan di Bali Selatan yang diperbaiki, tapi Bali Utara lah yang jadikan reboisasi atau konservasi. Itu logikanya. Contoh lagi misalnya, kalau misalnya kita memperbaiki ingin melihat bahwa sebuah lingkungan pantai yang dipakai oleh kegiatan adat istiadat dan budaya kita, dan sekarang kondisinya rusak, nah itu layak mendapat perbaikan. Gara-gara apa? Karena kita tahu hampir sebagian besar pantai-pantai di Bali Selatan itu jadi daya tarik wisata. Itu tidak sembarangan semua pantai kita ini enggak, itu tergantung apakah ada pariwisata enggak. Itu logika pemilihannya. Sehingga itu kajian-kajian akademik itu menjadi penting di situ. Iya. Apa itu? Kajian akademik artinya penggunaan dana ini tidak boleh berdasarkan selera dari pemimpinnya atau penguasanya, tapi harus menggunakan kajian yang mungkin harus ada timnya gitu, Prof ya. Ya, itulah yang saya bilang ini kan saya nggak ikut di situ, saya belum tapi yang jelas tuh menurut saya itu mekanismenya bagaimana uang itu terkumpul dulu. Kan ini aja udah bermasalah kan. Uangnya terkumpul dulu, itu setelah terkumpul itu bagaimana mekanisme untuk menyebarkannya, siapa yang dapat itu masalah lagi di situ. Ya, masalah lagi. Nah, ini sekarang idenya kan tanggal 14 ini harus sudah terkumpul uang itu. Ya, sudah mulai dikumpulkan. Ya, mudah-mudahan saja sambil jalan paralel harus disiapkan mekanisme untuk membaginya. Mestinya pemerintah Provinsi Bali itu sudah mengetahui mana lingkungan alam yang rusak, mana budaya-budaya yang harus diperbaiki, ada harus istilahnya berikan itu, dan mana adat istiadat yang ini. Tidak sembarangan. Nah, itu pun kalau seandainya ada masyarakat adat, masyarakat budaya itu ingin mengusulkan proposal minta dana itu, harus ada yang men-screening. Layak nggak dia diberikan dana itu, bukan sembarangan. Ini mentang-mentang, misalnya saya punya Merajan Ageng, misalnya rusak itu minta dana dikasih, bukan gitu.
Itu sih logikanya seperti itu menurut saya. Gitu loh. Artinya penggunanya harus betul-betul hati-hati ya Prof ya. Hati-hati, karena ini uangnya nggak kecil loh ini. Iya. Dan saya yakin ini masyarakat wisatawan itu dia akan mengetahui kalau dia membayar uang 150.000 kepada kita, dia sebetulnya kalau wisatawan itu nggak masalah, kecil bagi wisatawan. Ya. Kalau dia suka, asal saja tidak ada masalah-masalah apa tadi tidak ada masalah-masalah lingkungan alam yang rusak dan lain sebagainya. Kalau dia berkunjung ke sana, loh kok begini sampahnya, kok begini cemarannya gitu misalnya. Ini dia bertanya, sahabat sudah bayar, apalagi dia masuk ke sebuah daya tarik itu dia bayar lagi. Nah kan gitu. Nah itulah makanya nanti hati-hatinya makanya gini, ya apa yang diberikan kepada wisatawan dia seharusnya diperlihatkan kepada Bali bahwa ini loh Bali sudah mulai memperbaiki lingkungan gara-gara duit Anda gitu loh. Gitu aja. Artinya semacam pertanggungjawaban ya Prof ya, uang itu sudah dipungut nanti harus ada pertanggungjawaban dari pemerintah. Uang ini memang ada memberikan efek kepada kenyamanan dari wisatawan yang ada di Bali gitu ya Prof. Ya betul seperti itu. Tapi sebetulnya tanpa uang itu pun Bali sudah layak untuk ke arah yang hijau. Ya. Berurusan lingkungan. Karena ke depan pasti akan dituntut itu oleh masyarakat dunia. Karena apa? Karena ke depan itu sekarang itu sudah mulai misalnya ada Bali itu hotelnya sudah mulai ke green. Conference kemarin harus mulai green kan gitu. Hotelnya udah green. Masyarakat desa juga harus green. Itu diharapkan begitu semua. Sehingga dana itu dengan paralel misalnya kita ngumpulin dana tapi sebelum ada dana itu kita sudah melakukan atau metaki-taki Bali Ngoran itu baik di desa maupun di daya tarik di semua harus belajar semua green. Green ya. Green karena itu kan ke depan itu yang istilahnya green globe itu kan dunia kita ini sudah mulai istilahnya rusak akibat ada kegiatan manusia gitu loh. Itu yang menjadi menarik. Makanya kalau sudah itu dilakukan, saya berpikir itu uang itu menjadi tidak masalah. Maksudnya gini, kalau rakyat kita sudah biasa hidup bersih, biasa hidup green, itu dia akan menjadi tidak usah dapat bantuan itu di desanya sudah mulai berhidup itu. Misalnya wisatawan misalnya, bagaimana caranya supaya penglipuran itu tidak overload? Udah kalau masyarakat itu paham betul, udah kalau begitu udah batasin aja, misalnya 1.500 kita pergi ke penglipuran, maksimum per hari. Udah itu aja, tidak usah lebih. Tidak usah lebih. Itu. Nah, apakah dinaikkan rate tiketnya tuh urusannya desa gitu sih misalnya. Itu harus diketahui di siap daya tarik itu jangan sekedar dia menarik wisatawan banyak-banyak ke sebuah daya tarik pada saat itu lingkungannya rusak terus dia minta yang duit yang 150.000 itu kan itu misalnya kan itu enggak harus paralel. Harus paralel ya, Pak. Paralel dia menurunkan pencemarannya sendiri, membuat daya tariknya menjadi green. Dan uang ini jangan dipikir dulu. Nah, biarin pemerintah dengan mekanismenya dia akan menyalurkan kemana. Asal itu tadi saya sangat tuntut kajian akademisnya harus jelas. Kajian akademisnya harus jelas. Nah ini yang mudah-mudahan. Ya tapi memang benar sampaikan tadi. Ini persoalannya memang di proses pemungutan saja ini masih katakanlah masih banyak persoalan gitu ya. Nanti kalau penggunaannya ya kita sepakat mungkin harus ada tim. Tapi kalau ada yang mengatakan quality tourism, apakah yang Prof sampaikan tadi itu ya quality tourism itu artinya bahwa uang ini dipungut, ada konsekuensi bahwa Bali itu juga harus harus mewujudkan quality tourism itu. Ya, memang memang arah goal kita sebetulnya ke quality tourism. Kalau goal kita, problemnya adalah itu sekarang itu di semua daya tarik pada saat dipungut itu sekarang itu mungkin itu menurut saya itu sustainable tourism sudah mulai menurun dengungnya. Kita sudah mulai ke arah ke regenerative tourism. Nah, regenerative itu mengakibatkan itu semua stakeholder di dalam kegiatan pariwisata mendapat dampak positif yang sama. Artinya apa? Pada saat wisatawan berkunjung ke sebuah desa, pada saat dia pergi dari desa itu desa itu sudah menjadi lebih baik. Bukan sekedar desa itu tidak berubah, tidak tercemar, bukan sekedar itu, tapi dia menjadi lebih baik. Apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau orang misalnya seorang tuh yang datang ke situ kebetulan dia itu ahli misalnya ada wisatawan yang datang ke penglipuran ternyata dia ahli tanaman bambu.
Nah, dia bisa menyumbangkan pemikirannya, dia mungkin sehari, 2 hari, atau seminggu di situ untuk memberitahu, begini loh caranya membuat bambu itu lebih cepat subur, dan sebab itu satu. Atau mungkin ada satu lagi, kayak dulu misalnya, zaman dulu itu kan ubud itu didatangin oleh seniman. Iya, iya. Nah, dia stay di situ, lama di situ, sehingga merubah bentuk-bentuk seniman kita, seni lukis maupun Seni seni lukis, ya. gaya-gaya. Itu gaya-gayanya sudah berubah gara-gara itu kan positif dampaknya. Nah, regenerative tourism itu begitu. Makanya kita harapkan itu tidak perlu mencari wisatawan yang banyak-banyak sehingga merusak destinasi kita, tetapi perlu mencari yang secukupnya wisatawan, tapi dia mendapatkan, desa itu mendapatkan dampak positif dan masyarakat yang berkunjung ke situ senang. Ya, itu arahnya begitu. Itu. Makanya saya sering sekali mengatakan kalau begitu kondisinya apa yang harus dilakukan? Ya mau tidak mau variabel pariwisata itu harus quality. Nah, untuk mendapatkan quality tourism di Bali itu saya berpikir yang pertama itu harus manusia Bali harus berkualitas. Itu dulu. Baru ngomongin misalnya wisatawannya berkualitas. Yang datang ke Bali itu wisatawan yang berkualitas. Nah, kalau masyarakat Bali sudah berkualitas, wisatawannya berkualitas, kita berharap gampang membuat destinasi Bali, Pulau Bali itu menjadi berkualitas. Gitu. Tapi ya memang sulit itu, ideal. Itu kan kita kan di tangan akademisi kan orang ideal. Betul. Memang saya sangat paham betul itu kalau begitu udah. Nah, ini terus terang saja kita sudah misalnya dikatakan ngomongin wisatawan berkualitas ya, sedangkan kita masih mes. Ya, Nah, siapapun yang masuk kita terima gitu. Itu resiko begitu Bali dibuka lebar-lebar pintunya, yaitu wisatawan kelas nyamuk sama kelas gajah masuk. Ya, karena kita selalu ngitungnya kuantiti. Ya. Karena makin berapa tuntutannya? 7 juta. Ya, yang penting masuk 7 juta gitu misalnya, entah wisata apa yang masuk kita nggak peduli. Yang penting 7 Kan juta gitu. ya, Prof, ya. Ya, yang penting 7 juta dulu. Yang penting kamar-kamar di hotel terisi gitu, Prof. Terisi. Nah, itu. Ala Bali rusak. Oke, Prof, karena waktunya 15 menit closing statement, Prof. Dari Prof mempertegas kembali pemutaran wisatawan, alam lingkungan Bali wujudnya seperti apa, dan mungkin harapan ya kepada pemerintah terutama bagaimana manage dana-dana ini nanti ke depan. Baik, terima kasih. Ini saya cuma bisa mengharap itu karena gara-gara ini pungutan wisatawan ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada perdanya, sudah pergubnya. Itu harapan saya itu harus dilandasi dengan tujuan daripada undang-undang itu dibuat. Saya berharap itu karena sesuai dengan apa yang dikatakan di undang-undang itu bahwa pungutan itu dibuat untuk melindungi, melestarikan adat istiadat, budaya dan lingkungan alam Bali. Arahnya ke situ. Perdanya sudah ada, perbuk sudah ada. Saya harapkan perda sama perbuk itu sudah ada kajian akademisnya. Nah, kajian akademis itulah yang menentukan siapa yang pantas mendapatkan dana itu. Nah, itu apakah bentuknya, mana lingkungan yang rusak, mana adat istiadat yang sudah turun kualitasnya. Itu harus mendapatkan itu dengan catatan kajian akademis harus sudah dilakukan untuk itu. Saya rasa itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof, atas waktunya dan memberikan kita pencerahan lah tentang bagaimana tentang pengelolaan dana nanti pungutan wisatawan ini. Mudah-mudahan menjadikan Bali lebih baik, itu harapan kita bersama. Bukan nanti kemudian menjadikan Bali tambah rusak gara-gara persoalan ini. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas peredarannya. Satu teman Prof Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.